Saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Salah satu karya penulis Amerika, Ernest Hemingway, yang lahir pada tahun 1899, meninggal pada tahun 1961, yang paling berkesan pada diri saya adalah novel pendeknya yang berjudul The Old Man and the Sea. Beberapa kali saya telah membacanya. Pertama kali ketika saya masih duduk di bangku SMA. Yang saya baca waktu itu adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Di kemudian hari saya mendapatkannya dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris. Di situ saya bisa menangkap banyak nuansa yang sayang sekali memang tidak bisa tidak luput dalam terjemahannya. Kesan saya kian mendalam tentang buku ini, hingga kemudian kerap saya jadikan rujukan kepada orang lain, terutama tentang keuletan tokohnya yang tak kenal menyerah. Kisahnya, saudaraku, adalah tentang seorang nelayan tua bernama Santiago. Ia dibantu oleh seorang anak laki-laki belasan tahun. Namun selain karena sudah tua, sehingga tidak lagi cekatan, keberuntungan Santiago seakan menguap. 84 hari ia sama sekali tidak mendapatkan ikan, sehingga ayah si anak menyuruhnya membantu nelayan lain yang lebih beruntung dan yang secara teratur mendapatkan ikan. Si anak sebenarnya tidak tega meninggalkan Santiago, tetapi ia tak berani menolak kehendak ayahnya. Santiago kemudian sendirian melaut. Ia pergi jauh ke tengah dan bertekad takkan kembali sebelum mendapatkan ikan. Kalau bisa cukup satu, asalkan cukup besar. Setelah cukup lama tak memperoleh apapun, tiba-tiba dirasakannya umpannya dicaplok. Dengan hati-hati hingga yakin umpannya ditelan, Santiago kemudian menarik tali kailnya. Ternyata umpannya dimakan oleh seekor ikan marlin, semacam ikan cucut yang besar. Ikan itu melawan. Dengan sekuat tenaga Santiago menarik tali kailnya. Tetapi ikan marlin itu begitu kuat, sehingga Santiago bersama perahunya diseret oleh ikan marlin itu. Tetapi ia tidak mau menyerah. Santiago berharap bila ikan itu lelah, ia akan dapat menariknya. Tetapi ikan marlin yang belum sempat dilihatnya di atas permukaan itu tak kunjung lelah. Saudara, beberapa hari ia diseret oleh ikan itu. Sampai akhirnya sang ikan memang menjadi lelah. Dan Santiago bisa menariknya pulang tanpa perlawanan yang berarti. Ia cukup bangga ketika sekilas melihat betapa besarnya ikan tangkapannya. Tetapi karena mereka berada jauh di tengah laut dan Santiago juga telah menjadi amat letih, perjalanan pulang menjadi sebuah perjalanan yang tidak ringan. Keesokan harinya ketika masih jauh dari perkampungan nelayan tempat tinggalnya, Santiago yang letih itu mendapatkan masalah baru. Ikan marlin yang diseretnya di belakang perahunya menarik perhatian beberapa ekor ikan hiu. Mereka berusaha menggeragoti ikan tangkapannya. Santiago berusaha mengusir mereka dengan dayungnya. Sejenak mereka pergi, tetapi kemudian menyerang lagi ikan tangkapannya dari sisi yang lain. Setelah berapa lama hal ini terjadi, Santiago kehabisan tenaga. Yang menghentikan usahanya mengusir kawanan hiu itu. Namun ia tetap mengarahkan perahunya pulang dengan menarik ikannya yang terus digeragoti oleh kawanan hiu. Akhirnya setelah beberapa hari, dalam keadaan setengah sadar, Santiago menepi di pantai perkampungannya. Setelah menambatkan perahunya, Santiago langsung masuk rumahnya dan rebah kelelahan. Ketika orang bertanya apakah ia mendapatkan ikan,
Dengan sedih ia menjawab bahwa ia tidak beruntung. Ia mendapatkan ikan besar, tetapi tak dapat menunjukkannya karena habis dimangsa hiu. Tetapi saudara-saudaraku, banyak orang mengerumuni perahu Santiago karena di belakangnya tertambat kerangka seekor marlin yang panjangnya sekitar 18 kaki atau hampir 6 meter. Semua orang mengagumi Santiago, semua orang memujinya. Walau lemah, kehabisan tenaga, Santiago kemudian bisa tersenyum bangga. Bahkan si anak berjanji bahwa keesokan harinya ia akan menemani Santiago melaut lagi, karena keberuntungan tidak lagi meninggalkannya. Saudara-saudaraku, kisah keuletan dan kegigihan perjuangan Santiago mengatasi berbagai rintangan ini kiranya dapat menginspirasi kita. Memang perjuangan kita di saat pandemi ini tidak ringan, bahkan diramaikan oleh berbagai halangan dan permasalahan. Misalnya berita-berita hoax, apatisme masyarakat untuk menaati prosedur kesehatan, serta upaya beberapa pemerintah daerah yang kerap cuma berwacana ketimbang beraksi. Tetapi janganlah kiranya pernah menyerah. Kita lanjutkan perlawanan kita, setidaknya dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, sejauh kita dapat memengaruhi mereka. Selama hayat masih dikandung badan, janganlah menyerah. Apalagi kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa niscaya akan menolong kita. Mari kita terus saling menopang dan mendoakan. God bless. Nama saya Purboyo Susila Radia. Saya adalah pendeta emeritus dari Jemaat GKI Pondok Indah di Jakarta Selatan. Terima kasih telah menyaksikan video Jumpa Sejenak ini. Terima kasih.